bahwa kamu tahu kalau aku sangat mencintaimu lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Aku sangat mencintaimu sehingga aku tidak pernah bisa memikirkan apapun kecuali kamu. Kamu adalah imajinasiku, inspirasiku, nafasku, dan detak jantungku. Setiap kali aku melihat langit di malam hari, yang aku ingat hanyalah satu nama, Nisa. Ya, Nisa. Itu kamu, wanita yang aku cintai sampai saat ini. Kamu sangat menyukai hujan. Aku sering melihatmu dari balkon apartemenku di lantai 8. Sebuah tangan dengan gelang berwarna hijau keluar dari balkon lantai 3, mencoba merasakan dan mengumpulkan setiap tetesan hujan sebanyak mungkin. Nisa, berkali-kali aku mengeluarkan wajahku dan mencoba merasakan setiap tetesannya. Hanya untukmu, hanya untuk melihat bahwa perasaanmu bisa aku gapai. Saat itu pertama kali aku ketemu sama kamu di lift. Kamu terlihat sangat bahagia, dan aku gak percaya kalau aku bisa seberuntung ini ketemu sama kamu untuk yang pertama kalinya. Saat itu cuma kamu sama aku aja yang ada di lift ini. Pintu lift pun tertutup ketika aku tiba-tiba tersadar oleh pertanyaanmu. Lantai berapa, Mas? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bengong ketika lantai 3 tiba-tiba lebih cepat datang daripada kesadaranku. Dan aku masih tidak bisa menjawab selain hanya bisa bengong. Pintu lift pun terbuka dan kamu keluar. Entah kenapa aku seperti menunggumu untuk menoleh kepadaku. Tetapi pintu lift itu segera tertutup, dan melalui celah pintu yang mau tertutup itu, aku masih sempat melihat wajah cantikmu berbalik memandangku.
Kaki kiriku terlipat dan bertumpu pada dinding lift. Entah sudah berapa lama aku berdiri di lift yang macet ini dengan pintu tertutup, sambil terus membayangkan kamu yang masih berdiri di sini. Aku bertemu lagi denganmu di hari yang sama, di sebuah supermarket. Kamu tersenyum ketika kamu melihatku sedang menatapmu. Aku tidak dapat mengalihkan pandanganku darimu. Tetapi senyumanmu membangkitkan kesadaranku. Ya, aku merasa sangat malu. Malu karena ketahuan sedang menatap seorang gadis cantik di supermarket yang sangat ramai. Aku pun mengalihkan pandanganku, mengalihkan perhatianku dan berpura-pura memilih barang. Saat kembali, kita bertemu lagi, dan kamu memulai percakapan. Kamu memperkenalkan dirimu, memberitahuku bahwa namamu adalah Nisa. Tapi saat itu aku hanya terdiam, gak bisa ngomong sama sekali. Dan untuk kedua kalinya, kamu memanggilku hingga aku tersadar dan menjawab sapaanmu. Kamu berkata bahwa kita sudah pernah bertemu beberapa kali, tapi kamu belum tahu namaku. Dan aku pun memperkenalkan diriku dengan masih sedikit gugup. Entah kenapa aku sangat nervous waktu itu. Dan akhirnya aku pun menjawab sapaanmu dan memperkenalkan diriku. Kita pun berbincang-bincang setelah suasana sedikit lebih cair. Kamu bertanya tentang pekerjaanku, dan aku menjawab bahwa pekerjaanku adalah seorang penulis. Dan kamu bertanya lagi, apa yang aku tulis? Dan aku menjawab bahwa aku menulis sebuah cerita. Kamu pun tersenyum, dan senyumanmu sangat manis. Itulah, kamu bertanya sedikit tentang lantai mana aku tinggal, tentang keluargaku, tentang hobiku, dan lain-lain.
kita jalan sambil ngobrol hingga akhirnya kita sampai di apartemen. Saat itu kita melihat ada sepasang lansia yang sama-sama menunggu lift. Tidak ada pembicaraan lebih lanjut setelah itu, kecuali hanya kata bye saat kamu keluar dari lift di lantai 3. Aku seperti merasa masih ada di langit ke-7 ketika aku sampai di lantai 8. Aku merasa bahwa kamu masih bersamaku saat ini. Aku bisa merasakan kesegaran kehadiranmu di sini, di lift ini. Beberapa bulan berlalu setelah pertemuan itu, dan saat ini aku sedang menulis cerita ini di buku harianku, dan masih menulis ketika bel pintu apartemenku akhirnya menghentikannya. Setelah beberapa saat, aku mencoba untuk menyembunyikan buku ini dan membuka pintu. Ternyata itu adalah kamu. Iya, kamu. Kamu datang ke apartemenku untuk mengetahui lebih banyak tentang ceritaku dan melihatku sedang menulis sesuatu. Dan tanpa sengaja, pandanganmu teralih ke buku harianku yang berusaha untuk aku sembunyikan. Hanya saja, ya, kamu menemukannya, dan aku gak bisa menghentikanmu saat kamu mulai membacanya, berjalan ke balkon, dan meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Aku merasa tidak berdaya dan cuma bisa pasrah waktu kamu mulai membacanya. Aku cuma bisa melihatmu melalui pintu kaca, dan seketika ekspresimu berubah dengan sangat cepat. Ya, aku takut. Aku takut kamu marah. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kamu ninggalin aku dan tidak mau lagi mengenalku. Setelah membaca buku itu, lalu kamu menatapku dan meminta sebuah pena. Aku masih memandangmu dengan perasaan takut, hingga kamu mengulangi lagi bahwa kamu meminta sebuah pena. Kemudian aku memberikan sebuah pena ke kamu, dan kamu menulis sesuatu di buku itu. Setelah agak lama, kamu membuka pintu, meletakkan buku itu di atas meja, dan berjalan keluar dari apartemenku.
Butuh beberapa detik untukku mengambil buku itu dan mencari halaman di mana kamu menulis sesuatu di sana. Dan ketika aku menemukannya, kamu menuliskan sesuatu di sana. Hey, I love you too.